Halo Just People, perkenalkan nama saya Herlan Effendi. Saya adalah salah satu branch dari Regar Sport. Kegiatan sehari-hari saya yang pasti menjadi branch Regar Sport ya, yaitu mengawal rekan-rekan SAM untuk menjaga jaringannya. Selain itu, saya juga mengajar di salah satu sekolah, tapi untuk saat ini sekolah masih libur, jadi saya masih bisa fokus ke branch Regar Sport. Saya naik menjadi branch di bulan Juli 2020. Kata data capaian saya di tahun 2020, bulan Januari omset saya 320 juta. Itu saya mendapatkan slot 970. Untuk klaim di angka 15.700.000. Waktu itu reseller saya tambah sekitar 52 reseller. Jadi sebelumnya saya mempunyai 125 reseller, jadi tambah 52 itu menjadi 177 reseller. Di bulan Februari omset saya naik ya, tapi tidak terlalu signifikan, di angka 405 juta. Itu slotnya lumayan jauh dari bulan kemarin. Itu di angka 1181 slot. Untuk klaim hampir 2 kali lipat, itu di angka 29.090.000. Untuk penambahan reseller pada bulan Februari itu hampir sama, sekitar 51 reseller penambahannya. Dan untuk Maret omset hampir sama, naiknya hanya sedikit, itu di angka 414 juta omset saya. Dan untuk slot di angka 1365. Untuk klaim itu hampir sama juga, di angka 29.100.000. Untuk jumlah reseller peningkatannya di 49 reseller pada bulan itu. Dan untuk bulan April omset saya turun drastis, yaitu di 222 juta. Itu karena saat itu ada pandemi, jadi banyak sekali orderan yang di cancel karena untuk perlombaan, terus pertandingan lainnya juga, event juga itu di cancel sama panitianya. Untuk slotnya saya mendapat 895 slot. Untuk klaim juga turun di angka 16 juta, tapi alhamdulillah masih bisa bernapas. Untuk peningkatan reseller di bulan itu 11 reseller saja. Kita lanjut untuk bulan Mei. Di bulan Mei omset saya 268 juta. Untuk slot di angka 1132 dan klaimnya naik juga di angka 18.800.000. Itu reseller yang mendaftar di bulan Mei itu di 13 orang. Kita lanjut untuk Juni. Untuk Juni kita lumayan fight kembali. Jadi untuk pertandingan-pertandingan mulai dibuka kembali. Itu di bulan Juni saya mendapatkan omset 453 juta. Untuk slotnya 1668. Untuk klaim juga naik di angka 32.600.000. Untuk pendaftaran reseller di bulan itu ada 37 reseller. Kita lanjut di bulan Juli. Omset naik kembali di angka 615 juta. Kemudian slotnya lumayan jauh karena di bulan Juli ini ada target untuk naik menjadi branch itu minimal 2000 slot. Di bulan Juli itu saya mendapatkan slot
di angka 2.221. Untuk klaim 45.200.000. Untuk penambahan reseller ada 33 reseller yang masuk. Di bulan Agustus omset saya 675 juta. Dan untuk slot di angka 2.241, hampir sama dengan bulan Juli kemarin. Dan untuk klaim di angka 49.200.000. Itu penambahan resellernya 17 orang di bulan itu. Di bulan September itu masih stabil juga. Untuk omset di angka 658 juta. Dan untuk slot di angka 2.181. Untuk klaimnya di angka 45 juta. Penambahan resellernya ya masih sedikit di angka 4. Jadi dalam satu bulan itu hanya mendapatkan 4 reseller saya. Lanjut di bulan Oktober, ini ada kenaikan omset itu di angka 761 juta. Untuk slot di 2008. Untuk klaimnya mendapatkan 49.500.000. Penambahan jumlah reseller lumayan banyak, itu di angka 90. Lanjut ke bulan November, ini saya ada penurunan. Untuk omset 685 juta. Untuk slotnya 1970. Klaimnya di angka 43.900.000. Untuk jumlah reseller yang masuk di bulan November 71 reseller. Dan di bulan Desember kemarin untuk omset naik kembali di angka 737 juta. Untuk slotnya di angka 1945 slot. Dan untuk klaim 47 juta. Itu penambahan jumlah reseller 57 reseller. Jadi total reseller saya di tahun kemarin itu totalnya 610 reseller. Pentingnya konfigurasi bagi saya itu sangat penting sekali. Jadi ketika kamu menjadi agen, maka sukseskanlah resellermu. Dan ketika kamu menjadi brand, maka sukseskanlah agen dan resellermu. Itu artinya apa? Ketika kamu dulu menjadi reseller, kamu melayani user sendiri. Tapi ketika kamu sudah bisa merekrut reseller, jadi user itu lemparkan ke resellermu. Jadi biar pelayanan di resellermu. Begitu juga untuk brands. Jadi untuk pendaftaran reseller pun lemparlah ke agenmu. Jadi untuk pendaftaran reseller pindah ke agen, untuk pelayanan user lemparkan ke reseller. Cara memanajemen jaringan, contoh saja Anda mempunyai 50 reseller ya. Di saat itu Anda juga mempunyai 5 CS. Jadi dari 50 reseller itu bagilah menjadi 5. Jadi dalam satu CS itu ada 10 reseller, 10 reseller, 10 reseller. Dan di tiap grup itu pilahlah lagi, kelaskanlah menjadi 2, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 itu di bawah 20 slot, kelas 2 itu 20 slot ke atas. Kalau saya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena biar CS kita lebih mudah dalam pelayanan reseller-reseller kita, dan bisa memberikan materi kepada reseller kita untuk lebih maksimal lagi. Sejauh mana saya memanfaatkan sistem yang ada di Regarspot, seperti kata Om Jul ya, jadi kita harus on system, jangan sampai kita berjalan di luar sistem. Jadi ketika pagi silahkan cek di alat bantu makro, silahkan cek prognosis kalian, berapa reseller yang mengajukan desain, berapa reseller yang input quantity,
ada beberapa reseller yang pending pelunasan, bahkan di kebijakan pelunasan juga. Itu tekankan kepada mereka, ingatkan kembali biar slot kita tetap konsisten bahkan naik, dan juga rekan-rekan reseller kita juga biar bisa konsisten. Ada sedikit pesan dari saya untuk rekan-rekan agen Ideal Brands yang ingin mengejar untuk naik menjadi brands, terutama yang niat-niat. Itu ada kelas akselerasi, itu dari, kalau nggak salah, dari bulan Januari sampai bulan Maret. Itu silahkan diikuti, silahkan koordinasi dengan Mas Galeh ataupun Mas Yosia, nanti biar di handle mereka. Dan untuk rekan-rekan agen yang ingin naik menjadi brand, sukseskan jaringan di bawah kalian. Itu akan mempermudah Anda untuk naik menjadi brand. Demikian kata data dari saya, Brands Hirlan. Salam Just People.